Halo para pencinta buku, kali ini aku akan bahas buku tentang The Alpha Girls karya Henry Manampiring. Buku ini tuh mempunyai 9 bagian. Bagian pertama, Alpha Female. Apa itu Alpha Female? Alpha Female adalah perempuan yang berada di puncak karena prestasi dan attitude-nya. Mereka dihormati dan disegani baik oleh perempuan dan laki-laki. Ia dapat terlihat dari kecerdasan, kepemimpinan, dan karismanya. Mereka sering menduduki posisi kunci dan manajemen. Mereka dikenal sebagai perempuan yang tidak boleh diremehkan apalagi dilecehkan. Tapi, alpha female bukan status yang bisa diklaim sendiri. Kamu tidak bisa secara sepihak mengeklaim, saya kayaknya alpha female deh. Ingat, status alpha female adalah status dalam sebuah kelompok yang diakui oleh kelompok lain. Untuk mencapai alpha female bisa dimulai dengan menjadi alpha girl. Bagian kedua, The Alpha Student. Bagian ini membahas tentang bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Saat kamu sedang di fase belajar, maka menyelesaikan pendidikan akademis adalah tanggung jawab utama. Dan seorang alpha girl tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Kalian pasti pernah dengar, cewek itu harus berpendidikan tinggi gak sih? Ujung-ujungnya kan juga di dapur juga. Jadi, kenapa harus berpendidikan tinggi? Sangat penting seorang perempuan berpendidikan tinggi sepanjang dia mampu. Kenapa? Karena dalam kehidupan tidak ada yang pasti. Bayangkan, jika kamu sudah menikah dengan seorang laki-laki idaman seperti selama 10 tahun, tapi tiba-tiba hubungan pernikahan kalian berakhir dengan perceraian. Nah, dengan pendidikan tinggi itu, kamu bisa menjadi mandiri dan tidak pasrah menangis memohon kepadanya untuk mengasihani. Dan tetap menafkahi karena kamu punya kemampuan mandiri sebagai backup plan. Alpha girl tidak melihat sekolah dan pendidikan hanya sebagai fase hidup atau kewajiban yang diperintahkan orang tuanya. Ia melihat pendidikan sebagai bekal untuk kelak bisa mandiri dalam situasi apapun. Perempuan boleh saja untuk memilih tidak bekerja, tetapi dengan bekal pendidikan akademis yang baik, dia memiliki opsi untuk bekerja dan mandiri kalau situasi itu memerlukan. Selain itu, ibu yang cerdas juga membantu anak-anaknya menjadi cerdas kelak. Jadi bagaimana? Masih mau bilang perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena ujung-ujungnya hanya di dapur? Alpha girl akan menolak pernyataan itu karena alpha girl akan menjadi perempuan dewasa yang cerdas, mampu mendukung suami, dan siap mandiri dalam segala kemungkinan situasi hidup. Ada lagi nih pernyataan perempuan bersekolah tinggi akan kesulitan menemukan calon suami karena tidak ada yang mau mempunyai istri terlalu pintar. Nah, pernyataan ini sangat absurd dan menghina kecerdasan loh. Mengapa perempuan harus menurunkan kualitasnya untuk mengalah pada laki-laki? Para alpha female tidak akan menurunkan kualitas dan standarnya hanya untuk memenuhi ego laki-laki yang tidak percaya diri. Bukankah kita tidak ingin mendapatkan suami yang tidak bermutu dan minderan? Sangat wajar sih jika laki-laki seperti itu menghindari perempuan cerdas. Tapi banyak loh laki-laki berkualitas yang percaya diri dan tidak terintimidasi mendapatkan perempuan yang berpendidikan tinggi juga. Ingat ya girls, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan. Karena ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus, tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan senantiasa bersamamu baik suka, duka, senang, sedih, dan segala rintangan yang akan menghadangmu di masa depan. So, tetap raih pendidikan setinggi yang kamu bisa ya. Perempuan yang cerdas akan memaksa laki-laki ikut menjadi cerdas bersamanya. Bagian ketiga, The Alpha Friend. Bagian ini membahas tentang bagaimana seorang alpha girl berteman. Kalian pasti pernah dengar dengan istilah "it's lonely at the top", yang artinya berada di posisi puncak itu kesepian tanpa teman. Alpha female sering dipersepsikan sebagai seorang yang tidak mempunyai teman. Memang, banyak alpha female yang terkesan tidak mempunyai teman. Tetapi, banyak juga loh alpha female yang memiliki kelompok teman yang besar dan kehidupannya sosial aktif. Seorang alpha female mempunyai prinsip pertemanan
menolak dimanipulasi teman, dan juga menolak memanipulasi teman. Pertemanan alpha female harus fair, setara dan sejajar. Tidak semua orang layak dijadikan teman. Kenyataannya, banyak sekali orang di luar sana yang tidak ingin tulus berteman dengan kita. Bahkan, ada yang melihat kita hanya untuk meminjam catatan, nebeng kendaraan, atau sekedar ingin menumpang popularitas. Seorang alpha female akan selektif memilih teman. Selektif itu artinya ya milih-milih teman dong. Betul sekali. Beli mangga aja harus milih-milih. Masa teman enggak? Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Memiliki 5 teman yang tulus dan setia dalam suka dan duka jauh lebih berharga daripada mempunyai 50 teman basa-basi yang hanya muncul saat suka dan menghilang bagian ninja saat duka. Selain itu, alpha female akan mementingkan pertemanan positif, yang artinya mereka menghindari menghabiskan waktu untuk membicarakan orang lain atau yang biasa kita sebut bergosip. Kalian pernah dengar quotes dari Henry yang berbunyi, jiwa besar membicarakan ide, jiwa biasa membicarakan peristiwa, dan jiwa kerdil membicarakan orang lain. Bila kita renungkan quotes itu, memang benar. Lebih baik membicarakan hal-hal positif yang membuat kita semakin berkembang daripada membuang-buang waktu untuk bergosip. Terkadang, yang menjadi salah satu keresahan kita adalah kehilangan pertemanan. Padahal, relationship come and go adalah sebuah fakta hidup. Pertemanan bisa lahir, tumbuh dan berkembang. Dia harus diberi makan agar tetap hidup dan bisa juga terkena penyakit, layu, dan mati. Bukan berarti alpha female tidak berusaha keras dan memelihara pertemanan. Tapi kita harus sadar bahwa tidak semua hubungan pertemanan harus dipertahankan. Alpha female tidak akan menganggap remeh pertemanan karena tempat teman hidup kita akan terasa lebih berat. Namun, pertemanan harus dipelihara adalah pertemanan yang sehat, seimbang, setara, tidak manipulatif, dan tidak memanipulasi. Pertemanan itu mampu membuat kita nyaman menjadi diri sendiri, tidak perlu berpura-pura, acting, dan melakukan pencitraan. Karena berpura-pura agar bisa diterima orang lain hanya akan membuat lelah. Teman sejati akan menerima apa adanya, apapun hobi, minat, dan aktivitas yang dipilihnya. Bagian keempat, The Alpha Lover. Bagian ini membahas tentang percintaan seorang alpha female. Alasan seorang alpha female menjalin relationship karena mereka bertemu orang yang tepat, bukan demi status. Menjalin relationship hanya demi status tidak hanya sebuah kesalahan fatal, tetapi bisa membawa tragedi yang menyedihkan. Jika belum bertemu orang yang tepat, ia tidak akan memaksakan diri memiliki hubungan. Terus, bagaimana kalau diomongin orang-orang gak laku? Justru itulah sebabnya seorang alpha girl akan menjadi alpha female dewasa yang tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan penting untuk hidupnya demi menuruti standar orang lain. Pasti tidak gampang melakukan hal ini di tengah pressure dari semua teman yang sudah membanggakan diri mempunyai kekasih. Tapi kamu harus tetap tenang ya. Kan yang menjalani hidup itu kamu sendiri. Kalau ada apa-apa, memangnya mereka yang suka ngomongin hidup orang lain akan mau ikut-ikutan tanggung jawab. Kalau kamu menemukan alasan cowok segan mendekati kamu karena kualitas kamu yang membuat mereka minder, maka kamu tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Prinsip ini mirip dengan alpha student. Artinya, memang kamu belum bertemu cowok yang sepadan aja. Tapi, kalau kamu menemukan alasan cowok segan mendekati kamu karena perilaku dan kepribadian yang buruk, maka kamu perlu introspeksi diri ya. Kalau kamu di posisi banyak dikejar cowok, maka seorang alpha girl tidak akan menjadi orang PHP. Dia akan tegas untuk mengatakan bahwa ia tidak punya ketertarikan lebih selain sebagai teman. Menikah untuk menyenangkan orang lain adalah salah satu alasan yang banyak terjadi di Indonesia. Menyenangkan orang lain bisa untuk menyenangkan pasangan dan yang paling dilematis untuk menyenangkan orang tua. Alasan ini memang sekilas terkesan bagai alasan yang mulia
karena memikirkan orang lain dan bukan diri sendiri. Namun, mengiyakan keputusan menikah untuk menyenangkan orang lain hanya akan berhasil untuk jangka pendek. Memang, tidak semuanya sama. Ada yang berhasil sampai akhir hayat, ada yang berakhir hanya selepas hajatan. Tapi, apakah pernikahan yang berakhir berceraian benar-benar yang kau inginkan? Sekali lagi, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya. Satu lagi, alasan yang sering terdengar yaitu menikah untuk menghindari dosa. Menghindari dosa adalah niat yang baik, tapi tidak cukup sebagai alasan untuk menikah. Al-Faghr menghargai seks pernikahan sebagai hal yang indah dan mulia, tetapi tidak menjadikan itu satu-satunya alasan untuk menikah. Kenali sifat dan kebiasaan buruk calon suami. Jika ada yang prinsipal dan bisa merusak hubungan di kemudian hari, bahkan bisa mengancam jiwa Al-Faghr, tidak akan mengambil resiko dengan berhadap siapa tahu dia nanti berubah. Terkadang kebiasaan itu sulit diubah. So, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya. Menikahlah untuk alasan dan waktu yang tepat. Bagian kelima, The Alpha Professional. Bagian ini membahas tentang sharing pengalaman kerja. Part ini bukan membahas tip bekerja ya, tapi tentang memfokuskan diri pada karakteristik dan perilaku alpha female saat bekerja. Hal-hal dimiliki para alpha female yang sukses di dunia pekerjaan yaitu skill komunikasi yang baik dan keuletan. Komunikasi yang bisa dimulai dengan berani bertanya saat merasa belum dimengerti. Kalian pernah dengar dengan istilah if you ask the question, you may look stupid for 5 minutes. If you never ask a question, you might stupid forever. Yang artinya, alpha female tidak boleh takut bertanya hanya karena takut terlihat bodoh. Bukankah lebih baik terlihat bodoh 5 menit daripada bodoh selamanya? Selain itu, hindari kebiasaan-kebiasaan negatif, bahkan yang terkesan remeh seperti terlambat dan bergosip. Bagian 6, The Alpha Look. Bagian ini menceritakan tentang inner beauty. Prinsip pertama yang perlu kalian ingat yaitu, jika kamu tidak terlahir cantik, itu nasib. Tapi, jika kamu tidak tampak menarik, itu salahmu. Kecantikan memang menjadi semacam lottery genetik. Beberapa orang terlahir cantik dari sananya, atau bisa diperoleh sesudah dewasa dengan operasi plastik. Tapi, mari kita kesampingkan dulu hal itu, karena sangat mahal. So, terlahir cantik adalah di luar kendali seseorang. Sebaliknya, tampil menarik adalah hak semua perempuan. Prinsip kedua, perempuan cantik belum tentu tampil menarik. Tapi, perempuan yang menarik tidak perlu terlahir cantik. Lalu, apakah awal paling penting dari berpenampilan menarik bagi perempuan? Produk perawatan wajah yang mahal, kulit mulus bebas jerawat, kulit putih, langsat, pink, atau bahkan hijau. Rambut yang berkibar-kibar bagi bendera. Nah, dari seluruh hal yang kamu pikirkan, awal terpenting dari penampilan menarik adalah kesehatan. Nah, ada 3 hal paling basic dalam mengajar kesehatan. Ada eat well, move well, atau sleep well. Eat well adalah konsumsi makanan yang baik. Pikirkan kualitas bukan sekedar kuantitas. Move well, ya artinya bergerak dengan baik. Ya di zaman modern sekarang ini kan segala hal sangat dipermudah ya. Makan tinggal pesan, atau turun tangga ya tinggal diam aja gitu pakai lift. Jika hal itu menjadi keseharian, maka tubuh kita sangat minim sekali bergerak. Padahal menjalani gaya hidup aktif atau bahkan bergerak tidak hanya agar sehat dan terlihat menarik, tetapi juga memperkuat fungsi otak dan kemampuan berpikir. Karena di dalam tubuh yang sehat, penyakit dan bego sama-sama berhindar. Terakhir, sleep well. Artinya tidur yang baik. Banyak orang menganggap tidur hanyalah sebuah proses istirahat loh. Padahal saat tidur itu
otak kita sibuk membersihkan sampah kimia di dalam tubuh kita. Nah, jika kita tidak cukup tidur, kita tidak memberikan kesempatan otak kita untuk bersih-bersih, dan sampah dalam otak kita itu akan menumpuk, yang berakhir dengan menurunnya kemampuan berpikir kita. Waktu yang kita butuhkan untuk tidur itu ada batasannya, sekitar 7-8 jam sehari. Bagian 7, The Alpha Care. Bagian ini membahas tentang sisi gelap yang mengintai di balik menjadi seorang alpha female. Sisi gelap ini adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kali ditemui di alpha female, yang menyebabkan ia tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Kebiasaan buruk itu antara lain mendominasi atau tidak mau kalah, sulit mempercayai orang lain, bullying, memandang rendah laki-laki, dan the leader is someone who cares. Bagian 8, Meet the Alpha Female. Bagian ini menceritakan tentang contoh sosok alpha female yang ada di dunia nyata. Bagian 9, Your Alpha Future. Saat kamu berusaha menjadi alpha girl, menjadi perempuan yang lebih baik, kamu mungkin tidak menjadi seorang pemimpin besar kelak. Yang pasti, kamu tidak akan menyia-nyiakan potensimu. Inspirasi untuk terus-menerus menjadi lebih baiklah yang menjadi harapan. Dunia tanpa perempuan yang cerdas dan berkarya akan kehilangan separuh potensinya. Jika ada lebih banyak perempuan Indonesia dengan bakat dan kecerdasan besar yang tidak menahan dirinya untuk berkarya, sesungguhnya negeri kita akan menunjukkan potensi sepenuhnya. The Alpha Guide berakhir di sini. Tapi Alpha Future kalian baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya ya.